Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Rosa Amalia. Oke teman-teman, pada kali ini aku akan membahas tentang ilmu dan budaya. Oke, langsung saja teman-teman ke materi yang pertama tentang pengertian ilmu dan budaya, di mana ilmu adalah sistem pengetahuan yang terorganisir dan dapat diuji, yang dimana diperoleh melalui metode penelitian gitu. Yang sistematis. Ilmu juga itu berfungsi untuk memahami, menjelaskan ilmu. Selain itu juga berfungsi untuk memahami interaksi antara manusia dan budaya. Oke, dan selanjutnya itu ada jenis-jenis ilmu, di mana yang pertama ada ilmu alam, yang kedua ada ilmu sosial, dan yang ketiga itu ada ilmu budaya. Yang dimana ilmu alam itu adalah mempelajari fenomena alam, misalnya fisika, kimia, biologi, dan kedua itu ada ilmu sosial. Jadi ilmu sosial itu menguji interaksi manusia dan masyarakat. Misalnya sosiologi, psikolog, dan ekonomi. Lalu yang ketiga ada ilmu budaya. Ilmu budaya itu teman-teman fokus pada aspek budaya dan nilai-nilai dalam masyarakat. Banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil, seperti memecahkan masalah, di mana ilmu memberikan alat untuk memahami dan menyelesaikan masalah sosial dan budaya. Lalu manfaat lainnya adalah mengambil keputusan, di mana pengetahuan ilmiah membantu dalam membuat keputusan yang jauh lebih baik gitu. Lalu juga bermanfaat untuk pengembangan masyarakat, di mana ilmu berkontribusi dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya, seperti itu. Di mana budaya juga merujuk pada keseluruhan era hidup gitu, sekelompok masyarakat, sekelompok manusia, termasuk nilai, norma, tradisi, bahasa, seni, dan sistem kepercayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi, di mana budaya adalah hasil interaksi sosial yang mencerminkan pengalaman kolektif masyarakat sebagai produksi manusia, di mana budaya tidak statis. Ia juga terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Oke, selanjutnya itu ada hubungan ilmu dan budaya, di mana ilmu dan budaya itu memiliki hubungan yang erat, di mana ilmu dapat meningkatkan nilai-nilai budaya tertentu dan membantu dalam memahami serta mengkritisi budaya itu sendiri. Nah, sebaliknya budaya juga mempengaruhi manusia berpikir dan berinteraksi, di mana keduanya saling mempengaruhi dan mendukung, seperti itu teman-teman. Oke, jadi ilmu dan budaya itu memiliki hubungan yang sangat erat, di mana ada beberapa poin penting mengenai hubungan ilmu dan budaya, di mana ilmu itu dapat membantu dalam memahami dan menganalisis budaya, misalnya sosiologi dan antropologi, menggunakan metode ilmiah untuk mengkaji perilaku manusia dalam konteks budaya. Lalu juga sebaliknya, budaya memberikan konteks kepada ilmu, di mana membentuk cara pandang dan pemahaman ilmuwan terhadap objek kajiannya gitu. Nah, selanjutnya itu kan ada pendidikan dan pengembangan budaya, di mana pendidikan sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan juga berperan dalam membentuk dan melestarikan budaya. Melalui pendidikan, nilai-nilai budaya diajarkan, diwariskan kepada generasi berikutnya. Ilmu pengetahuan yang berkembang juga dapat mempengaruhi perubahan budaya, seperti adopsi teknologi baru yang merubah cara hidup masyarakat, seperti itu. Dimana krisis budaya dan ilmu juga dimana dalam menghadapi perubahan globalisasi dan modernisasi seringkali terjadi krisis budaya. Ilmu sosial budaya berperan penting dalam menganalisis dan memberikan solusi.
atas permasalahan ini dengan cara pemertahanan. Dengan cara pemertahanan nilai-nilai budaya yang positif sekaligus mengadopsi inovasi yang bermanfaat. Dengan multidisiplin, hubungan antara ilmu dan budaya bersifat multidisiplin. Banyak disiplin ilmu seperti psikologi, ekonomi, dan sejarah berkontribusi dalam memahami aspek-aspek budaya yang kompleks. Lalu apa sih dampak budaya terhadap perkembangan ilmu? Nah, budaya mempengaruhi cara berpikir, metode penelitian, dan penerimaan terhadap pengetahuan baru. Ada beberapa aspek yang menjelaskan dampak budaya terhadap perkembangan ilmu. Yang pertama adalah konteks sosial dan budaya, di mana perkembangan ilmu tidak dapat disiplinkan, dan konteks sosial dan budaya di mana ilmu tersebut muncul gitu. Contohnya di negara Skandinavia, di mana sistem pendidikan yang kuat dan mendukung terhadap penelitian mendorong kemajuan ilmiah yang signifikan. Sebaliknya, dalam budaya yang kurang mendukung pendidikan, seperti di beberapa daerah yang mengalami konflik dan kemiskinan, perkembangan ilmu sering terhambat seperti itu. Lalu yang kedua itu ada pengaruh nilai dan etika, di mana nilai-nilai budaya mempengaruhi etika ilmiah dan secara peneliti. Misalnya, dalam budaya yang menekankan kolektivitas, penelitian yang seringkali lebih berfokus pada manfaat sosial daripada kepentingan individu. Contohnya itu hal yang berdampak pada prioritas penelitian dan penerapan ilmu, seperti penelitian tentang kesehatan masyarakat. Di negara-negara yang mendepankan nilai-nilai komunitas, cenderung lebih berhasil karena melibatkan masyarakat dalam proses penelitian dibandingkan dengan pendekatan yang lebih individualitas seperti itu. Lalu ada dialog antara ilmu dan budaya, di mana proses interaksi antara ilmu, pengetahuan, dan budaya bersifat dinamis seperti itu. Ilmu tidak hanya dipengaruhi oleh budaya seperti itu, tetapi juga dapat mempengaruhi budaya itu sendiri, menciptakan dialog yang saling menguntungkan. Oke, selanjutnya materi yang terakhir adalah tentang filsafat ilmu pendidikan sebagai jembatan. Filsafat ilmu pendidikan berperan sebagai jembatan antara ilmu dan budaya. Ia membantu menjelaskan bagaimana ilmu pengetahuan dapat diterapkan dalam konteks pendidikan. Ia membantu menjelaskan bagaimana ilmu pengetahuan dapat diterapkan dalam konteks pendidikan yang beragam, di mana filsafat ilmu pendidikan berfungsi sebagai jembatan ilmu pengetahuan dan budaya, meningkatkan pentingnya pemahaman filosofis untuk mengintegrasikan kedua bidang ini. Dan juga ada ontologi dalam pendidikan, di mana filsafat ilmu membantu menjelaskan hakikat pengetahuan dalam konteks pendidikan. Lalu juga ada epistemologi dan metode pembelajaran. Filsafat ilmu memberikan kerangka epistemologi yang mendasari cara pengetahuan yang diperoleh seperti itu. Lalu yang terakhir itu ada aksiologi sebagai landasan etika. Dalam konteks pendidikan, filsafat ilmu menerapkan nilai-nilai etika yang harus dipegang dalam praktek keilmuan. Contohnya itu dalam penelitian yang melibatkan masyarakat adat, peneliti harus menghormati nilai-nilai dan norma-norma budaya mereka seperti itu, serta memastikan bahwa hasil penelitian memberikan manfaat bagi komunitas tersebut.
sekian materi ilmu dan budaya dari aku. Next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.